apa? Karena memang dulu sejarahnya Bekasi itu adalah rawa-rawa yang banyak tanaman teratainya. Untuk terus mengajak para UMKM ini mengembangkan pola pemasaran melalui digitalisasi. Ayo, selamat datang di UNAS Podcast Power by Damai Putra. Podcastnya tempat kita berbagi cerita seru. Apa kabar semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia, karena sebentar lagi kita akan menutup tahun 2023. Nah, semoga apa yang kita lakukan di tahun ini juga bisa menjadi pelajaran ya. Jadi tahun depan juga banyak hal baru yang bisa kita lakukan. Nah, tapi sebelum menutup tahun ini, UNAS Podcast kali ini akan berbagi cerita yang gak kalah seru ya. Yaitu kita akan banyak mengulas ya, pastinya saya gak akan sendiri, nanti dengan ibu-ibu yang luar biasa hari ini bercerita tentang bagaimana mengenai cerita-cerita dari UMKM lokal yang ada di Bekasi Kota. Nah, di sini sebagai developer, di mana kita juga salah satunya pastinya mendukung UMKM lokal yang ada di Bekasi dan sekitarnya. Nah, kalau mau bicara mengenai UMKM lokal, tentu saja banyak hal nanti akan kita bicarakan, terutama sumber yang pastinya luar biasa kita bisa cari tahu lebih lanjut itu adalah dari ibu-ibu Dekranasda Kota Bekasi. Nah, hari ini saya tidak sendiri. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saya bersama dengan Ibu Yola Kusuma. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu Yola adalah Ketua Dekranasda Kota Bekasi, dan juga hari ini ada Ibu cantik Ibu Rita Hartati. Apa kabar? Sebagai sekretaris dari Dekranasda Kota Bekasi. Terima kasih Ibu sudah hadir hari ini. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini suaranya agak serak-serak ya, nggak apa-apa. Katanya harus sehat dan bahagia menutup tahun ya, tadi saya bilang, cuman ini suaranya lagi agak mungkin cuacanya agak Bu, transisi benar. ya. Iya tadi buat kita Bu sebagai pengembang kawasan ya, kita juga tentunya salah satu karena kita juga hidup bersama dengan komunitas yang ada di sekitar kawasan yang kami kembangkan. Salah satunya juga adalah bagaimana kita ikut mendukung para UMKM lokal dan juga artisan lokal ya khususnya. Betul. Ini kalau udah paling tepat ya ngobrolnya sama ibu-ibu cantik dari Dekranasda pastinya ya, karena pasti saya percaya banyak hal yang sudah diupayakan, karena Dekranasda Kota Bekasi juga pasti sangat mendukung dan berperan serta banyak ya untuk pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga perekonomian masyarakat yang ada di Kota Bekasi, khususnya melalui bagaimana bisa memberdayakan UMKM lokal yang akhirnya dibina oleh Dekranasda Kota Bekasi. Begitu ya, Ana? Iya. Ini ada apa lagi, ngapain, sibuk apa di Dekranasda Kota Bekasi? Boleh cerita sedikit nggak? Saya dulu, Bu. Mohon izin Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Monik, terima kasih. Tentu kami sampaikan apresiasi dan terima kasih luar biasa kami diundang dalam acara UNAS Podcast ini. Alhamdulillah, tentu kami ingin berbagi cerita pada teman-teman bagaimana Dekranasda Kota Bekasi ini sesuai dengan visinya, yaitu handal, lembaga yang handal dalam mendukung kemandirian ekonomi di Kota Bekasi. Berbagai program tentunya di bawah kepemimpinan Ibu Ketua Dekranasda kami lakukan. Di antaranya yang rutin kami lakukan itu adalah kita menyelenggarakan BFV ya, Bekasi Fashion Week ya, sebagai dukungan untuk produk-produk fashion para desainer yang ada di Kota Bekasi, yang setiap tahunnya kita sebut dengan BFV, tetapi untuk tahun ini untuk memperlihatkan ciri khas City Kota Bekasi ini, maka kita namanya berganti menjadi BCFM. Nah, selain itu kita juga memiliki program kegiatan yang rutin bersinergi dengan pemerintah. Dalam hal ini ada Diskop UKM, kemudian ada Disperindak. Nah, itu melakukan pembinaan kepada UMKM dan IKM gitu. Jadi melakukan pelatihan, sosialisasi bagaimana UMKM itu bisa mengupgrade dirinya melalui
salah satunya adalah manajerial usaha, kemudian digital, sekarang lagi musimnya era digital, kita juga melakukan pelatihan digitalisasi UMKM seperti itu, dan Produk desain juga mungkin termasuk produk desain gitu. Jadi memang kemasan dan lain sebagainya, termasuk sertifikasi halal dan lain sebagainya, yang tentu mendukung dan menunjang terhadap peningkatan UMKM yang ada di Kota Bekasi. Barangkali seperti itu sementara. Luar biasa. Termasuk juga bagaimana bisa keluar ya, dan juga membuat produknya lebih terkenal sampai kemanapun. Nah, itu juga harus ada peningkatan kualitas yang ada, yang kita ada pelatihan peningkatan kualitas juga. Jadi produk-produk kita nggak akan kalah dengan produk-produk impor gitu. Insya Allah seperti itu pengennya kita ya, dengan visi dan misinya seperti itu. Ya tentunya mungkin kita berharap selain produk-produk itu beredar luas di Kota Bekasi gitu ya, kita juga ingin dikenal di tingkat provinsi, nasional, bahkan ke kancah internasional seperti itu. Luar biasa, tapi saya dengar banyak cerita luar biasa juga nih ya, mengenai bagaimana produk-produk unggulan yang dibina ya, UMKM lokal yang dibina oleh Dekranasda Kota Bekasi juga banyak yang sudah kemana-mana nih ya, sudah mendunia nih gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit ya, ini bagaimana dari ibu-ibu di Dekranasda untuk memilih nih ya, akhirnya bisa terpilih, kan pasti banyak sekali nih UMKM lokal gitu, dan bagaimana memilih, mengkurasi mungkin ya gitu, yang memang kira-kira dikembangkan. Nah, ini biasanya dari mana mereka asalnya, dan kemudian bagaimana nanti mereka akhirnya bisa mengembangkan produk-produk yang nantinya diharapkan menjadi produk unggulan. Sebenarnya kita dibantu ya Bu dengan organisasi-organisasi wanita di Bekasi ini, luar biasa. Kolaborasi memang. Betul. Iya, organisasi mereka banyak sekali campur tangannya ya Bu ya, membantu kita sangat baik gitu ya, bahwa ini ada event-event di luar negeri, dan mereka tergabung juga dengan desainer-desainernya yang udah bagus sekali gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang kita pilih. Iya, tantangannya biasanya mengkurasi ya kan, pasti banyak sekali nih. Ini pasti tantangan buat Dekranasda nih, gimana nih mengkurasi yang gitu ya Bu. Jadi UMKM ini kan berbagai jenis ya, klaster. Nah, kita kategorikan klaster, ada fashion, ada kuliner, kemudian ada craft dan lain sebagainya. Nah, tentu bermunculan produk-produk yang dapat kita unggulkan dan kita kembangkan melalui pengembangan manajerial mereka, sehingga kualitasnya terus meningkat. Nah, salah satu upaya untuk kita kenalkan produk-produk unggulan kita itu yaitu melalui ruang-ruang pameran. Pameran itu baik itu pameran di Kota Bekasi, nasional, provinsi, bahkan sampai internasional tuh kita ikut sertakan gitu. Nah, salah satu sinergitas dan kolaborasinya itu tentu dengan organisasi-organisasi wanita, termasuk di dalamnya yang tadi Ibu sampaikan seperti itu. Iya, jadi memang mereka ini juga sudah sering ya gitu ya berhadapan dengan para kalau saya mungkin menyebutnya lebih ke artisan lokal ya, karena mereka-mereka ini sebetulnya mungkin kadang punya kemampuan, punya kehebatan, cuman mungkin nggak kelihatan gitu. Makanya mungkin perannya kolaborasi dengan para organisasi ini untuk mencari berlian-berlian yang masih belum terasa ini mungkin ya sama ya istilahnya. Kemudian bagaimana tadi yang seperti Ibu Rita sampaikan gitu, akhirnya dibantu diberdayakan gitu ya, di-upgrade tadi bahasanya, biar secara manajerial apapun lah tadi yang disebutkan itu menjadi jauh lebih baik. Nah, jadi dan ini terbukti nih sepertinya ya, karena sudah masuk kemana-mana, nggak cuman pameran lokal ya, tadi kan kita tahu kalau pameran yang bersifat mengangkat budaya atau UMKM kan nggak jauh-jauh ya, Inakraf, ya warisan, dan lain-lain. Tapi juga bahkan sampai ke Belanda tadi saya dengar, atau ke luar negeri sampai ke sana ya. Iya betul. Untuk passion ya Bu ya, untuk passion itu ada yang kita sudah sampai di sana. Gitu. Tapi kalau melihat di Bekasi ini sendiri, lebih banyak yang klasternya tadi ya Bu Rita istilahnya, lebih banyak mana nih? Kadang-kadang kan masing-masing daerah nih punya kekuatan nih, apakah dia kekuatannya di kuliner, apakah di fashion atau di craft gitu ya. Ini biar mungkin teman-teman juga tahu nih, ini khasnya Bekasi ini sebetulnya strong
ikoniknya tuh di mana dari sisi klaster-klaster ini gitu loh. Ada sedikit cerita. Izin Bu. Jadi sebetulnya produk-produk unggulan itu dari semua klaster tuh kita kedepankan gitu ya. Jadi tidak hanya misalnya kita mengedepankan klaster fashion saja gitu. Hampir semua klaster itu kita ikut sertakan untuk dijadikan produk-produk unggulan gitu. Fashion, craft, kuliner dan lain sebagainya itu adalah bagian yang memang harus kita kedepankan sama-sama gitu. Jadi tidak ada yang unggulan yang terlihat nampak bagus itu hanya fashion, itu tidak demikian ya Bu ya. Tetapi kita upayakan untuk semua klaster itu berkembang bersama-sama gitu. Dan setiap pameran, event-event tertentu tentu dari semua klaster itu kita ikut sertakan. Ya luar biasa. Berarti memang masing-masing punya kekuatan yang juga bisa sama-sama diunggulkan ya gitu. Mungkin memang ini juga ada beberapa produk-produk unggulannya yang juga dibina oleh Dekanasda Kota Bekasi. Mungkin kebetulan yang dihadirkan di sini lebih kepada produk-produk fashion ya, tapi sebetulnya pasti ada makanan kita bawa dan juga craft ya. Tadi juga yang saya dengar yang di luar negeri juga lebih ke kuliner ya, yang kesana. Mungkin bisa cerita sedikit sebelum nanti kita cerita yang fashion. Kalau kuliner nih yang kemudian sampai ke internasional. Salah satunya kemarin yang baru terlaporkan kepada kita ya Bu ya, kepada Dekranasda itu ada bolu. Kok sebetulnya jenis bolunya sih sudah tidak aneh ya. Di Bandung itu ada bolu tape itu ya. Tetapi dia punya link jejaring yang memang luar biasa, bisa produk tersebut sampai ke Belanda. Seperti itu gitu. Jadi di sana itu ada sistem penilaian dari beberapa jenis makanan, kemudian test food ya oleh tim di sana. Ternyata yang mendapatkan ranking pertama itu adalah bolu tapenya dari Kota Bekasi. Nah gitu, sehingga sekarang itu pengiriman produk ke Belanda itu sudah cukup luar biasa. Seperti itu. Tapi memang ya itulah yang kadang-kadang ya justru peranan ya tadi dari salah satunya dari Dekranasda Kota Bekasi dan juga tadi komunitas dan juga beberapa organisasi wanita ya khususnya untuk menemukan ini, karena kita nggak pernah tahu ya ternyata hal-hal yang mungkin kejutan ya kadang-kadang bisa membuat kejutan kita biasa aja gitu ya, ternyata bisa jadi sesuatu gitu. Tapi PR kita sebetulnya kita itu ingin sampai ke kancah internasional itu yang namanya kuliner khas Bekasi. Kalau bolu itu kan sebetulnya di tiap daerah juga memiliki gitu. Jadi tantangannya adalah ini yang menarik, nanti kita bicara. Kadang-kadang kalau menemukan sesuatu yang ikonik sebetulnya nggak gampang. Gimana? Nah, jadi kan kita tahu bersama bahwa kuliner yang sangat dipahami bahwa itu adalah ciri khas Kota Bekasi itu misalnya ada akar kelapa ya, kemudian ada gabus pucung seperti itu ya Bu ya, kemudian ada ketapang dan lain sebagainya yang masuk ke dalam kategori ciri khas kuliner Bekasi. Nah tentu PR kami Dekranasda bagaimana terus kita akan mengembangkan kuliner khas Bekasi itu bisa sampai seperti bolu itu tadi. Nah, berarti penguatannya adalah ada di jejaring. Betul. Ya, bagaimana marketing dan tadi pengembangan produknya, mengemasnya, brandingnya, strategi bisnisnya, packaging, semua elemen lah ya kalau kita lihat. Iya. Tapi ya itu makanya inovasi dan creativity ya. Mungkin lebih ke seperti itu yang akhirnya menjadi penekanan ya dari Dekranasda. Selain juga menemukan berlian yang belum diasah ini, kalaupun sudah ketemu, bagaimana akhirnya bisa menjadi besar ini kan juga butuh waktu dan tantangan yang paling penting branding Kota Bekasinya itu nampak di kuliner atau di fashion dan klaster-klaster lainnya seperti itu. Ini juga ngomong-ngomong soal bagaimana menemukan sesuatu yang ikonik, pasti juga tantangan sama pada saat di fashion ya. Kita bicara fashion kan pasti nggak jauh-jauh dari batik misalnya gitu ya, yang mungkin ini juga saat ini saya dengar-dengar ini ada cerita apa nih mengenai batik Bekasi nih Bu Yola? Nih ceritanya kita ada rencana ya Bu ya, karena memang nih kan batik Bekasi ini banyak sekali temanya ya, pakemnya ada floranya itu ada
tanaman teratai, ada melati, ada bambu. Nah, terus teratai udah tadi. Floranya kita ada ikan gabus, ikan lele, terus ada sejarahnya ada bambu runcing dan segala macam itu. Nah, kami ini ada rencana untuk memperlombakan gitu, mencari berlian-berlian lagi bahwa kita mencari motif-motif batik yang untuk khasnya Bekasi itu apa? Karena memang dulu sejarahnya Bekasi itu adalah rawa-rawa yang ditanami yang banyak tanaman teratainya. Teratai. Nah, mungkin itu akan menjadi teratainya itu bisa jadi salah satu ikonik batik Bekasi. Kita harus fokus satu gitu ya, karena memang kita lihat di Cirebon ada batik Megamendung gitu. Jadi kalau kita ingat Megamendung, ingat satu Cirebon aja gitu ya, motif gitu, yang khas kan. Nah, kita pengen nanti kita akan diskusi lagi ya Bu ya. Mungkin kedepannya lagi kita bisa memfokuskan satu gitu, mungkin teratai, karena memang sejarah Bekasi itu adalah rawa dan ditumbuhi dengan teratai-teratai. Nah, kita nanti akan memperlombakan nih siapa aja desainer untuk melukis batik-batik, motif-motif yang temanya teratai. Nah, dengan adanya ntar pemenang-pemenang nanti ada mungkin ada pelatihan-pelatihan lagi mungkin ya untuk menjadi nanti jadi ikon Bekasi adalah bunga teratai gitu. Mudah-mudahan bisa kita terrealisasi ya Bu ya. Amin, amin. Dan bagaimana ikon ini, kain ini juga nanti akhirnya bisa berkembang menjadi produk-produk yang lain gitu ya bentuknya karena bisa ke fashion juga, nggak cuman kain batiknya saja tapi juga bisa jadi craft, souvenir atau apa itu mungkin menarik sedikit menambahkan Mbak Monik bahwa yang dimaksud dengan Ibu tadi itu kita ini ingin mengedepankan skala prioritas, bukan berarti mengecilkan untuk pakem-pakem yang lainnya, tetapi karena harapannya ini ada salah satu misalnya dari beberapa pakem yang kita miliki itu ingat Bekasi maka lihat teratai maka ingat Bekasi seperti itu. Iya, kalau banyak susah orang ingat. Betul. Satu yang upaya tahapan yang pertamanya tadi Ibu sampaikan kita ingin melombakan pakem tersebut, teratai tersebut dengan mungkin dikolaborasikan dengan gambar lainnya tapi menjadi satu komposisi yang bisa dituangkan di dalam kain dan menjadi khas Kota Bekasi seperti itu. Itu betul luar biasa Bu, karena memang sekarang pada saat kita bicara tren batik ya gitu ya, khususnya sekarang kan memang era yang bagaimana mengkombinasikan motif-motif tradisional dan juga kontemporer gitu. Nah, dan biasanya motif-motif tradisional ini pasti tidak jauh dari yang namanya pakem, karena kan tidak bisa diciptakan sendiri. Selalu ada latar belakang historinya, pemaknaannya gitu ya. Tidak cuman hanya sekedar sejarah dalam arti ini ada simbol-simbol ini nih dari zaman dulu misalnya leluhur atau nenek moyang, tapi simbol ini tuh sebetulnya punya cerita apa gitu punya pesan moral apa. Nah, itu kan yang memang nanti juga harus tetap dipertahankan, karena ibaratnya mau kemanapun kita nggak boleh ngelupain akar gitu ya. Nah, tapi untuk membuat batik ini menjadi sesuatu yang akhirnya bisa mengikuti dinamika tren gitu ya, terutama mungkin generasi yang lebih muda, makanya dikombinasikan dengan sesuatu yang lebih modern tadi gitu ya. Betul sih, memang kita harus men-challenge para desainer ini biar pakemnya nggak hilang, tapi komposisi yang tadi Bu Rita bilang itu tetap bisa diterima across generasi mungkin generasi dari yang generasi anak muda dan milenial kita mungkin gitu begitu ya Bu luar biasa. Dan satu hal lagi tantangan kita, bagaimana masyarakat Kota Bekasi ini sekarang itu betul-betul bangga bisa menggunakan batik Bekasi. Nah, jadi kalau dari unsur pemerintah itu seluruh sudah meregulasikan bahwa seluruh pegawai itu di hari Kamis itu menggunakan batik Bekasi. Diwajibkan menggunakan batik Bekasi seperti yang saat ini hari Kamis ya Bu ya, maka saya menggunakan batik Bekasi. Sudah melihat ciri khasnya ya teman-teman, ada ikan gabus, ada golok gitu yang masuk di dalam pakem-pakem Kota Bekasi ini ada di dalam baju yang saya pakai kebetulan. Nah, selain itu juga ingin ke depan membuat
entah itu namanya kajian atau dalam bentuk seminar itu dengan para pembuat pakem, tentu kan kita harus menghargai. Karena ini kan ada beberapa yang memang sudah dihakikan. Nah, tentu para pengrajin ini bagaimana diberikan kebebasan untuk mereka mengeksplor, mengkolaborasikan para pakem-pakem tersebut, tapi tanpa rasa khawatir dengan para pembuat pakemnya. Nah, tentu ini kita ingin dituangkan di dalam bentuk seminar atau apa ya Bu ya, itu menjadi tahapan atau program yang tentu menjadi bagian dari tugas kami Dekranasda Kota Bekasi. Iya, luar biasa dan pastinya kalau seperti ini sangat mungkin loh dikolaborasikan dengan perusahaan-perusahaan swasta ya, kayak mungkin salah satunya kami gitu ya di property developer karena kan memang karena membangun kawasan ya pastinya harus merangkul UMKM lokal gitu dan yang saat ini juga disampaikan oleh Mbak Monik ke depan kita kayaknya harus buat MOU deh. boleh kolaborasi ya, karena memang itu salah satu juga yang kami lakukan ya, memang salah satu dari program-program kami di yang sifatnya lebih ke korporat CSR gitu, di mana yang kita angkat lebih kepada edukasi gitu, salah satunya juga pemberdayaan gitu ya, pemberdayaan UMKM lokal gitu. Karena memang kalau saya melihat ya, mungkin nanti Ibu bisa mengkoreksi ya kalau ada tambahan, tantangannya kadang-kadang mereka tuh katanya desain gitu ya, kadang-kadang desain ini yang harus terus dikejar dari sisi bagaimana bisa mengikuti tren ya, nggak cuma di kalangan ibu-ibu aja tapi juga bahkan sampai ke anak muda gitu yang sekarang milenial sampai generasi Z ini yang lebih banyak kan gitu. Kalau mereka lebih banyak make ya lebih banyak lah, semakin tersebar gitu kan popularitasnya gitu. Nah, tapi kan sebetulnya kadang-kadang kan desain ini menjadi tantangan gitu. Bagaimana para pelaku artisan lokal ini juga diajarin terus gitu ya, membuat sebuah desain produk yang unik gitu, yang tidak bosen itu aja gitu. Sama mungkin digital ya Bu ya, tadi Bu Rita sempat mention kayaknya lebih kedua tantangan apa betul seperti itu yang menjadi titik berat ya kalau melihat pengalaman ibu-ibu dengan UMKM lokal, kira-kira apa yang menjadi titik utama pemberdayaannya nih, edukasinya, karena kami juga sebagai developer pasti akan masuk kepada ruang-ruang pemberdayaan ini ya, bagaimana bisa ikut mendukung lah gitu. Ibu izin menanggapi. Jadi era digital saat ini tentu menjadi salah satu kendala atau hambatan di proses pemasaran ya dari para produk-produk hasil karya dari para UMKM tersebut untuk semua klaster ini. Kita berbicara untuk semua klaster. Maka salah satu upaya yang pemerintah lakukan, tentu Dekranasda bersinergi dan mengkolaborasikan itu dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah ada Diskop UKM, kebetulan saya memang sekretaris Diskop UKM, kemudian dengan Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk terus mengajak para UMKM ini mengembangkan pola pemasaran melalui digitalisasi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh pemerintah itu untuk mengangkat UMKM ini adalah dengan membuka platform seperti Shopee ya, marketplace, dengan kita namakan program namanya Pakumis. Pakumis itu adalah lapak UMKM terintegrasi. Nah, jadi implementasinya memang belum dilaksanakan, tetapi bisa dalam proses. Tetapi ini adalah ruang untuk mengangkat para UMKM, produk-produknya itu meningkat. Penjualannya sampai kemanapun Nah, jadi ini kita bekerja sama dengan PT Telkom, kemudian dengan BPRS ya, Bank Syariah Patriot. Nah, upaya yang dilakukan salah satunya itu adalah pemerintah menegaskan kepada para aparaturnya untuk menabung di UMKM, di Bank BPRS, kemudian menggunakan sistem yang disebut wallet kalau tidak salah, yang produksi dari Telkom. Nah, sehingga kita di Diskop UKM itu mengkurasi para UMKM yang bisa masuk di dalam sistem tersebut, dalam program tersebut. Nah, belanjanya itu kita di sana, tidak kemana-mana seperti itu. Nah, selain juga kita memberikan ruang-ruang pameran gitu ya, tetapi untuk digitalisasinya salah satunya yang di
gunakan adalah itu. Iya, karena memang ini cara cukup singkat dan instan ya gitu. Karena kalau memang semua harus kombinasi. Kadang-kadang juga pameran tetap penting ya, karena orang-orang itu kadang harus melihat dan memegang gitu. Tapi kalau untuk bisa lebih banyak diketahui lebih banyak orang, ya pastinya digital menjadi pilihan yang sudah paling tepat ya gitu. Dan mungkin dengan adanya platform ini yang juga sudah diupayakan oleh ibu-ibu, itu juga bisa buat sarana belajar juga ya, karena dengan seperti itu bisa saling melihat gitu ya. Sebetulnya bukan hanya berkompetisi ya, tapi juga saling belajar, berkompetisi sehat dalam arti bisa ya dikreasikan begitu. Jadi akan selalu memberikan challenge terhadap para artisan atau pemilik UMKM ini untuk terus tadi mengupgrade ya, tadi bahasa Ibu Rita, bagaimana mereka akhirnya bisa menghasilkan produk-produk yang terus-terusan bisa menjadi unggulan dan berkembang. Kan kadang-kadang tren berubah, ya kan, demand masyarakat berubah gitu. Kalau misalnya stuck desainnya hanya seperti itu saja, tentunya bisnis juga tidak akan semakin maju dan berkembang ya. Memang tantangannya seperti itu ya, karena kadang-kadang saya nggak tahu kalau di Bekasi ya, tapi para artisan lokal ini hanya butuh diberikan confident. Kadang-kadang kan mereka merasa karena mereka di daerah gitu ya, nih bisa nggak sih bersaing gitu ya dengan yang sudah lebih populer atau menasional gitu. Padahal saya sendiri karena kebetulan juga saya banyak koleksi juga produk-produk dari artisan lokal. Justru saya melihat banyak sekali yang sangat luar biasa gitu, tapi orang belum banyak tahu. Kan. Itulah makanya kita ini peranan Dekanasda sangat penting ya, dan juga bagaimana dengan kolaborasi komunitas dan organisasinya. Nah itu dia, makanya kita ini memang PR buat kita ya, untuk lebih mengenalkan lagi produk-produk, apalagi batik ya, batik dari di Bekasi ini ya, untuk anak-anak muda nih. Ayo dong, gimana cara pemilik masa depan nih soalnya mereka. Makanya saya juga memang masih harus menggali lagi potensi-potensi juga ya Bu ya. Kita mencari juga berlian-berlian yang ada di Kota Bekasi ini, untuk lebih lagi fokus lagi dengan desain-desain yang lebih keren lagi, sehingga anak-anak muda itu bangga dan mencintai produk-produk lokal, apalagi khususnya Bekasi ya. Jadi mereka dengan memakai produk lokal juga kan akan warisan nenek moyang itu kita tidak akan ditinggalkan gitu. Makanya dengan gimana caranya kita terus Hmm. mempromosikan, dan juga mudah-mudahan ada lagi nanti event-event yang kita tarik tuh, misalnya artis-artis atau selebgram gitu, untuk memeriahkan gitu ya, memperlihatkan gitu bahwa ini loh batik Bekasi itu keren kok gitu, keren kok, bisa kok dipakai anak muda gitu. Dengan kita juga udah kalau merangkul desainer mah udah tidak akan pasti kita akan melakukan hal yang itu dan desainernya saya luar biasa melihat kehebatan mereka tuh memang luar biasa. Saya optimis sih Mbak gitu ya, optimis sekali bahwa nanti akan batik Bekasi atau apapun ya, misalnya kerajinan dan segala macam itu, makanan-makanan, kita insya Allah mendunia upgrade gitu ya, optimis dan mengikuti akan dinamika. Itu satu PR kita adalah bagaimana kita memasukkan produk-produk kita dalam e-market. Ya kan, kalau e-market itu kan nggak cuma dilihat di Indonesia, ya kan, misalnya bisa di luar negeri. Nah itu dia makanya. Dan kalau misalnya udah masuk ke luar negeri, udah pasti itu kan generasi milenial atau anak muda kan semakin bangga gitu memakai produk itu. Itu sih sebenarnya masih banyak PR, tapi insya Allah saya optimis sekali gitu. Karena memang saya juga melihat kerja dari Dekanasda kan cukup konsisten ya, artinya terus-terusan juga tadi sempat saya dengar cerita gitu bahwa bahkan program pemberdayaan atau pelatihan ini juga akan mendatangkan banyak expert ya, misalnya tadi untuk batik gitu, bagaimana bisa membatik lebih halus, membuat kerajinan lebih, karena kan kita tahu bahwa
orang-orang yang jago di sini memang kebetulan tidak berasal dari Bekasi ya. Mungkin kita tahu ada di Jawa Tengah misalnya, di Solo. Nah, tapi juga ini salah satu upaya dari Dekranasda menghadirkan para expert ini untuk akhirnya membina, melatih para artisan yang di Bekasi ya. Biar punya feeling gitu ya, biar punya kemampuan yang juga sama, akhirnya karya-karyanya juga jauh lebih upgrade tadi. Dan kalau batik juga lebih halus, craft juga mungkin lebih halus gitu ya. Ya itu juga sudah upaya yang luar biasa sebetulnya. Kadang-kadang memang kita bisa bikin gitu, tapi bikinnya seperti apa? Nah ini yang kadang-kadang tantangannya ya. Kalau bikin tapi ini sebetulnya masih bisa jauh lebih bagus nih gitu. Nah itulah tugasnya ibu-ibu. Makanya salah satu kegiatan BCFM itu adalah itu salah satunya yang tadi Mbak Monik sampaikan. Untuk mengupgrade desainer lokal kita, maka di dalam kegiatan tersebut kita hadirkan juga desainer dari nasional sebetulnya. Jadi kita kolaborasikan sama-sama dalam kegiatan tersebut. Termasuk di dalamnya ada exhibition juga. Ya luar biasa, bener sih. Aduh, seru nih kalau ngomong-ngomong. Iya, apalagi ya sebetulnya banyak yang saya pengen tanyakan ya. Ini kalau udah ngomongin begini udah mungkin panas sih suaranya. Untungnya nggak batuk ya, tapi nggak apa-apa. Mungkin terakhir gitu ya, yang saya juga mungkin bisa di-share juga. Kalau melihat ke depannya ya, bagaimana dari Dekranasda Kota Bekasi ini melihat potensi dan juga bagaimana UMKM lokal ini bisa menjadi satu tadi ya pendukung utama ekonomi kreatif, terutama untuk wanita mungkin ya, karena kan wanita itu juga sekarang juga bisa dianggap sebagai penyokong juga gitu ya, ikut membantu keluarga gitu. Nah, bagaimana pandangan ini sebagai ibu-ibu luar biasa gitu yang kebetulan juga membina banyak wanita juga mungkin yang sebagai artis ini. Bagaimana melihat ke depannya dan kira-kira potensinya lah gitu di Bekasi ini. Silakan Ibu. Sebetulnya kami ini di dalam kepengurusan itu terdiri dari berbagai unsur. Jadi bukan hanya sekedar pihak pemerintah, tetapi di dalamnya termasuk ada dari praktisi-praktisi. Ada desainer internasional ya Bu ya, masuk ini Nugroho, Mbak Laras masuk, kemudian juga kita unsur dari Pegadaian kita masukkan, dari pihak bank dan beberapa unsur lainnya seperti Apindo dan Kadin itu juga kita masukkan. Itu tujuannya adalah memang upaya dalam rangka mengupgrade seluruh pengrajin yang ada di Kota Bekasi ini berkembang. Nah, di dalamnya itu adalah ada para perempuan. Dari data yang ada, sebetulnya pelaku-pelaku usaha itu adalah banyak dari ibu-ibu. Jadi makanya kita di dalam tahapan untuk pengembangan itu termasuk bersinergi dengan GOW, Gabungan Organisasi Wanita, kemudian dengan IWAPI, IPEMI gitu. Itu dalam upaya pemberdayaan perempuan, wanita hebat, wanita tangguh itu kita upayakan supaya produk-produk mereka itu berkembang terus dan bisa menjadi produk unggulan Kota Bekasi. Luar biasa ya memang ini tugas yang tidak mudah ya, karena butuh konsistensi ya untuk menjaga, karena yang namanya inovasi dan kreativitas ini kalau tidak dirangsang ya katanya, dan nggak terus ditantang gitu, biasanya agak mandek gitu ya. Jadi memang ini gimana caranya nih biar nggak cepat puas gitu ya dengan desain yang seperti itu saja, dengan cara yang biasa-biasa saja dan gitu dengan permodalan juga kita ya Bu ya. Oh ya pasti ya, itu juga salah satu ya. Itu yang paling penting karena nggak ada biaya, ada modal. Nah ini spesifiknya itu gimana programnya ya? Salah satu kendala di antara para pelaku usaha itu adalah permodalan, sehingga Dekranasda mencoba mendorong pemerintah dalam hal ini salah satunya melalui Diskop UKM, di mana Diskop UKM mempunyai fungsi dalam pemberian permodalan. Nah, alhamdulillahnya Kota Bekasi ini sudah luar biasa, makanya kita banyak didatangi oleh DPR untuk kunker dari DPRD yang lain ya Bu ya, karena memang dana bergulir Kota Bekasi sudah luar biasa nilainya. Sampai dengan saat ini kita sudah
dari APBD itu 60M untuk perputaran dana bergulir bagi UMKM yang ada di Kota Bekasi. Nah, itu bekerja sama dengan Bank Patriot Syariah. Iya. Luar biasa. Oke. Aduh. Ini kalau mungkin terakhir sebelum menutup ya, ada pesan gitu ya buat para UMKM lokal gitu ya. Bagaimana bisa terus maju dan berkembang ya, pesan khusus dari Dekranasda dan mungkin tips ya atau ya pesan lah gitu kira-kira mungkin dari Ibu Yola dan Ibu Rita, silakan. Kalau dari saya mah tetap konsisten terus apapun yang kita mereka hasilkan, dengan kita juga akan memberikan pelatihan terus untuk mengupgrade kualitas juga ya. Kita harus juga dari Dekranasda mungkin kita harus quality controlnya ya Bu ya. Iya, karena kurasi, memang ya memang kita bersaing dengan produk-produk luar negeri itu memang agak susah, tapi dengan quality control yang terus kita tanamkan, dengan kualitasnya yang harus bagus, dengan brandingnya, dan tentunya mudah-mudahan saya optimis kita akan bisa go internasional, insya Allah, amin. Ya. Nah, tentunya kalau saya berbicara dari sisi pemerintah ya, terus akan melakukan sinergitas dengan Dekranasda dan bersinergi untuk terus mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Kota Bekasi melalui pengembangan para UMKM ini. Nah, kalau untuk para generasi penerus bangsa ini ya, para milenial, tentu kita berharap untuk terus mencintai warisan budaya, mengembangkan produk-produk yang berlatar belakang dari warisan budaya, seperti tadi kita sudah banyak bahas, batik misalnya salah satunya, tentu berbasis kearifan lokal dan bisa seleranya global. Biasa ya. Tuh, kita boleh pergi kemana aja, jauh kemana aja, yang nggak boleh dilupain akarnya, kearifan lokalnya dikedepankan, tetapi seleranya selera global. Luar biasa, saya senang sekali. Aduh, kalau pengen lebih panjang waktunya ya kita bisa ngobrol banyak. Tapi terima kasih Ibu Cantik sudah hadir di sini. Banyak mungkin sebetulnya yang belum kita bahas ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi inspirasi. Nanti kita bisa ngobrol sesi-sesi lebih spesifik sama Ibu Rita dan Ibu Yola. Mungkin kita pamit dulu ya, nanti mungkin kita bisa berjumpa untuk bicara. Ini banyak sebetulnya yang bisa dibahas lagi ya, satu persatu mengenai produk unggulan. Kita nanti bisa bikin series. Ada satu hal yang ingin terakhir ya, mohon izin Bu. Karena kita sudah berada di sini, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi kepada masyarakat banyak. Tetapi yang paling penting kita juga mengajak para pengusaha gitu ya untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dengan kami, Dekranasda Kota Bekasi dan pihak pemerintah tentunya. Nah, tentu ke depan kita bisa dilakukan pertemuan untuk kita pengembangan melalui kerjasama yang baik. Betul sekali, pasti. Ya, abis ini pengen ngobrol sebentar sebenarnya ya. Karena pasti banyak yang bisa kita kolaborasikan ya, karena bisa jadi di kawasan Kota Harapan Indah ini ada sesuatu yang kita bisa angkat juga. Betul. Ya. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Ibu Yola Ibu Rita atas waktunya hari ini. Kita pamit dulu ya. Bye.